Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya pada P6 akan mewawancarai aktor-aktor yang terlibat dalam pemetaan aset yang dilakukan oleh Bu Umi Rofiqoh, CGP Angkatan 11 dari SDN Wonoboyo 1. Bersama saya sudah ada Bapak Dias, kemudian Bu Umi Rofiqoh, juga adik yang bernama siapa adik? Adik Gina. Pada siang hari ini saya akan menanyakan sedikit tentang kegiatan pemetaan aset yang dilakukan oleh Bu Umi. Mari kita ikuti bersama wawancara saya bersama dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pemetaan aset. Selamat siang Pak Dias. Selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dias? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang agak cerah sedikit. Betul ya. Memang sudah musim hujan ya Pak Dias ya. Nah di sini tidak keberatan ya, nanti untuk beberapa waktu saya akan mewawancarai Gina terkait dengan pemetaan aset yang dilakukan oleh Bu Umi. Bu Umi, sebelum saya ke Pak Dias, pemetaan aset sudah dilakukan ya? Ya, sudah dilakukan. Pada hari apa? Pada hari Jumat. Pesertanya yang hadir siapa saja Bu? Ada 11 guru dan ada 9 murid dari kelas 5 dan kelas 6. Terima kasih Bu Umi sudah berupaya untuk melakukan pemetaan aset untuk mendukung pembelajaran yang ada di SD Wonoboyo 1 ini. Bu Umi, sebelumnya adik ini kelas berapa tadi? Dia di sini masuk kelas 5. Kemarin yang ikut sama Bu Umi mendapatkan apa saja di sana? Mendapatkan tentang Pengetahuan tentang
akhir lunasnya sudah alhamdulillah sudah dipetakan di waktu hari Jumat kemarin. Nah, ketika pemetaan aset semua itu hadir atau ada yang tidak hadir aktor-aktornya saat hari Jumat kemarin? Yang hari Jumat alhamdulillah hanya satu yang tidak hadir. Kebetulan itu Pak KS yang tidak hadir karena Ada di pas dia ada acara di luar, terus ada acara di BKPSDM. Makanya pas hari Jumat. Nah, dari pemetaan aset yang sudah didapatkan, kira-kira pertimbangan apa Pak yang dipakai untuk sekolah ini? Kok aset ini bisa dimanfaatkan untuk sekolah? Pertimbangan utamanya apa? Pertimbangannya yaitu di mana aset itu harusnya mendukung terhadap proses belajar mengajar. Contohnya kalau di sini seperti itu kan dekat sawah. Misalkan kalau aset lingkungan itu kan kalau siswa sudah bosan, biasanya guru-guru di sini diajak keluar. Contohnya pada saat belajar IPA, mengamati tumbuhan kan banyak tuh di sini Bu. Langsung diajak ke pinggir sekolah sini. Merupakan keuntungan tersendiri ini ya Pak ya. Langsung ke sawah di sini. Selain itu, ketika pembelajaran di luar kelas, mungkin ada lagi Pak yang paling dominan untuk di daerah sini dari ketujuh aset yang sudah dipetakan, yang sering sekali dimanfaatkan itu aset apa selain lingkungan? Nah, karena di sini di Wonoboyo itu kental terhadap akan agama Bu. Mayoritas setelah lulus SD di sini mondok. Nah, kita di sekolah ini memanfaatkan musola. Yang pertama di situ ada pada saat hari Selasa ada kegiatan sholat duha bersama. Terus setelah itu di hari Jumatnya juga ada kegiatan keagamaan lain yaitu yasinan bersama. Setelah yasinan kita membiasakan siswa untuk memberi infak. Misalkan entah 1.000 atau 2.000 siswa itu menyisihkan. Yang dimana hasil dari infak itu kita programkan di sekolah itu untuk membantu masyarakat sekitar. Setelah terkumpul dalam 3 bulan sekali, kita guru-guru di sini sama setelah dijelaskan ke siswa sepakat dari hasil yang telah dikumpulkan 3 bulan sekali itu mengadakan bakti sosial, contohnya kepada anak yatim. Nanti siswa sendiri yang memberikan. Kita itu melatih siswa untuk memberi sadar terhadap apa yang mereka berikan ke yang infak itu untuk peduli terhadap sesama. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi di hari Jumat itu anak-anak selain mengumpulkan, juga anak-anak diminta untuk memberikan langsung kepada yang membutuhkan seperti itu. Nah ini sangat sesuai dengan modul 3.3 nih Bu Umi ya, di mana anak-anak di situ dilibatkan dalam bentuk memberikan suaranya, kemudian pilihan-pilihannya, juga kepemilikannya terhadap program yang berdampak pada siswa. Dan ini sudah berjalan ya Pak ya? Sudah berjalan. Mungkin nanti pada saat bulan 12 kan sudah tiap 3 bulan Bu. Nanti kita bersama siswa ke anak yatim atau yang sudah lansia, yang sudah tidak bisa bekerja, dari uang yang 3 bulan itu entah kita nanti dibelikan beras atau sembako yang lainnya di keluarga sekitar. Berarti memang acara infak itu memang sudah diagendakan untuk 3 bulan ke depan. Untuk warga di sini sekitar sini atau bisa sampai ke luar wilayah sini Pak, misalnya di RT sebelah gitu. Kalau pembagiannya mungkin nanti kita satu desa sini Bu, sekitar siswa, sekitar tetangga siswa kan kita tanya ke anak-anak, ya siapa yang tidak punya bapak atau ibu, ya siswa yang cari sendiri nanti. Terus lansia siapa yang sekiranya butuh untuk dibantu itu kita bekerja sama dengan siswa dan guru-guru yang
seperti Bu Umi kan di dekat sini Bu. Iya, menarik sekali karena kegiatan ini memang juga melatih kepekaan siswa ya Pak Nggih, tentang bagaimana bersosial seperti itu nggih. Untuk aspek dari fisik sudah tadi teridentifikasi, dari lingkungan juga sudah. Selanjutnya mungkin dari finansial. Nah, di sini selain dari bos sendiri, apakah ada sumber dana untuk menunjang pembelajaran yang ada di sini, misalnya punya donatur atau apa gitu? Selain dari bos ya Bu, untuk finansial biasanya kalau ada kegiatan keagamaan, contohnya pada saat pada saat iya melutas itu yang pas bulan puasa. Pesantren Ramadan. Iya, pesantren Ramadan sesuai nuzul Quran itu kan. Siswa itu menginap terus itu ditanggung sama wali murid Bu untuk pembinaannya. Entah pernah kemarin di sini mengundang mubalik haji Dufai itu semua ditanggung dari wali murid. Terus untuk donatur pembelajaran ya ada Bu. Kalau di kelas saya ya itu malah siswa sendiri yang berinisiatif untuk ya seperti pajangan gitu Bu. Siswa juga ikut membantu Bu. Alhamdulillah ya, berarti Memang sudah saya tanya boleh apa ada yang enggak apa-apa Pak dari mananya. iya, berarti memang kesadaran orang tua di sini itu tinggi juga ya Pak ya, terkait dengan pembiayaan yang diperuntukkan untuk anak-anak didik di sini. Jadi kolaborasi antara orang tua dan juga sekolah sudah terjalin, sehingga program-program yang digagas oleh sekolah di sini sudah bisa berjalan dengan maksimal. Terutama tadi ketika kegiatan seperti keagamaan itu dananya malah dari paguyuban seperti itu. Untuk aset selanjutnya Bapak, di sini kepala sekolah kemudian guru-gurunya itu apa ada yang sudah punya titel S2 atau masih menempuh jenjang pendidikan selanjutnya seperti S1? Sementara ini masih S1 semua dan belum melanjutkan ke S2. Semoga nanti iya, amin. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, aset-aset yang menarik kalau menurut jenengan dari ketujuh aset ini yang asas manfaatnya itu benar-benar luar biasa itu apa Pak? Dari ketujuh aset yang paling menarik karena disesuaikan dengan sini ya, karena masalah sini tentang dengan agama ya, dari yang keagamaan itu karena di sini kan mayoritas sangat kental terhadap agama. Misalkan kalau siswa dibiasakan yasinan, sholat duha dan sebagainya, orang tua itu tambah percaya kepada kita ya, untuk memasukkan putra putrinya ke SD Muhammadiyah 1. Setuju sekali, karena sekarang memang orang tua terkadang yang dilihat itu dari spiritualnya ya, terutama ketika kegiatan pembiasaan kemudian diterapkan di SD itu orang tua akan menjadi lebih tertarik untuk memasukkan anak di SD ini. Untuk tantangannya sekarang dari pemilaan aset yang kemarin dan untuk pemanfaatannya, kalau menurut jenengan tantangan terbesar itu Kalau
saya buat lebih menarik Bu, agar murid itu merasa memiliki program itu hingga berperan aktif dalam kegiatan itu. Contoh ya Bu, sebelum saya ikut JGP, ketika saya menyampaikan materi tentang semapur, itu gerakan A sampai Z Bu, susah banget Bu. Susah karena tahap perkembangan anak-anak itu masih di tahap bermain Bu. Untuk fokus itu lebih banyak main-mainnya. Saya mencari referensi bagaimana materi ini tersampaikan dengan baik, anak-anak bisa menguasai. Saya dapat Bu, melalui semacam dance pramuka itu ternyata anak-anak suka belajar sambil bermain dan bergerak. Sekitar kurang lebih 4 hari anak-anak itu hafal Bu. Dan enaknya itu saya sekarang tidak memotong di dalam kelas. Saya bawa anak-anak ke arena bebas, anak-anak itu belajar di sana, dan itu lebih menarik untuk saya. Dan saya juga bukan menciptakan ya, memiliki lingkungan yang mendorong anak-anak itu untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapatnya kayak gitu. Dan saya juga memberikan pilihan kepada anak-anak sesuai minat anak-anak itu agar termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir, pemilikan murid terhadap program saya itu saya buat anak-anak merasa mempunyai program ini, kegiatan ini, sehingga anak-anak itu senang dan merasa rileks dan menguasai terhadap yang saya sampaikan. Itu saja. Luar biasa Bu Umi, di sini Bu Umi sudah maksimal ketika mengajarkan anak-anak dengan memadukan tujuan pembelajaran, kemudian dipadukan dimodifikasi dengan gerakan, bahkan tadi dengan dance ya. Nah itu memudahkan anak yang menurut Bu Umi ya. Adik senang ya ketika mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bu Umi? Iya. Tambah semangat lagi nanti ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, adik-adik dapat ilmu baru ya, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat teman baru. Nah di sini Bu Umi saya ingin memperjelas lagi untuk yang program yang berdampak pada siswa terutama pramuka, untuk pengajarnya ambil dari sekolah ini atau mendatangkan dari wali murid, Memanfaatkan aset yang ada di sekolah Bu. luar biasa. Siapa Bu? Saya Bu, kebetulan sudah KMD dan dibantu Pak Dian Bu. Kebetulan Pak Dian itu juga sudah KMD. Oh, alhamdulillah. Berarti aset manusianya benar-benar dimaksimalkan ya. Mungkin dari percakapan kita kali ini, baik Pak Dias maupun dari adik bisa direfleksikan apa yang dapat kita ambil atau yang Pak Dias dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini. Apa mungkin bisa disampaikan Pak dari percakapan kita? Dari percakapan saya dengan Nur tadi yang paling mengesankan atau yang suatu kekurangan yang belum berjalan di sekolah itu kantin. Ya, tadi katanya Bu Nur memanfaatkan kantin yang ada, karena di sekolah yang sudah ada itu hanya menyediakan untuk alat tulis. Mungkin ke belakangnya setelah ini akan disiapkan untuk misalkan snack untuk siswa atau jajanan-jajanan untuk siswa. Terima kasih Pak Dias. Baik, nanti mungkin bisa untuk selanjutnya tindak lanjut selanjutnya bisa disampaikan ketika pemetaan aset dengan Umi dan dengan kepala sekolah. Mungkin nanti usulan atau inspirasi yang tadi sudah didapatkan oleh Pak Dias mungkin bisa disampaikan nanti, boleh banget. Kemudian untuk hal-hal yang yang kurang mungkin didapatkan dari kegiatan evaluasi
ini siap, misalkan kalau ada acara atau lomba, siap untuk memfasilitasi door prize atau hadiahnya. Oh bagus Pak, ada dari sini. Tapi door prize-nya yang bisa mengembangkan pembelajaran siswa, misalkan entah buku bacaan atau alat tulis dan sebagainya. Jadi BMT itu siap kerja sama itu. Sudah berjalan? Sudah. Berarti MOU-nya itu sudah dilakukan di tahun ini atau tahun sebelumnya? Tahun ini. Alhamdulillah. Baru tahun ini. Baru dari tahun ini ya. Nanti semoga berjalan dengan lancar Pak D. Dan memang BMT di sini paling terdekat kan memang Kelabang ya. Monggo dimaksimalkan untuk nabungnya itu anak-anak didatangi atau anak-anak mengumpulkan di kelas, kemudian gurunya yang setahu sana biasanya. Kalau itu per kelas Bu Umi yang pegang, terus disetor satu sekolah. Berarti bukan anak dikasih satu tabungan, bukan maksudnya tidak datang ke sana, cuma Bu Umi dikumpulkan dalam satu wadah Bu Umi seperti itu. Oh bagus sekali Pak. Selain yang politik, selain dengan BMT, dengan MOU dengan BMT, kalau dari instansi lain Pak, misalnya dari kesehatan atau dari apa itu ada? Ada, misalkan dari pemerintah desa ini. Dan kebetulan Ibu Kadis itu anaknya sekolah di sini. Kemarin pas waktu ada musrembang, sekolah kita itu mengusulkan untuk pembuatan paving. Katanya di sana masih sudah proses. Mudah-mudahan dapat realisasi. Mudah-mudahan juga Pak D. Agar nanti juga di depan sudah dipaving semua. Itu artinya kan di desa juga sudah memperhatikan benar dengan keberadaan sekolah di Wonoboyo 1 ini. Alhamdulillah kalau memang semuanya sudah terjalan, semuanya sudah sesuai dengan yang dipetakan tadi. Di sini saya mendoakan semoga apa yang direncanakan oleh kepala sekolah dan juga oleh warga sekolah di sini lancar, tidak ada hambatan, semuanya bisa terrealisasi, terutama untuk peningkatan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan yang diajarkan di guru pembina ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Umi terkait dengan refleksi yang disampaikan oleh Pak Dias? Cukup. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan pada siang hari ini. Saya di sini pendamping dari Bu Umi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan akhirnya saya doakan semoga SD Wonoboyo ini semakin jaya, kedepannya akan semakin kami tunggu inovasi-inovasi yang dilakukan terutama Bu Umi sebagai guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.